Pernahkah kamu membayangkan sebuah ruang raksasa yang dipenuhi gulungan papirus sampai ke langit-langitnya? Harum tinta dan kulitnya memenuhi udara. Di sudut ruangan, para ilmuwan Yunani bercakap-cakap sengit tentang bentuk bumi, sementara sarjana Mesir merunduk di atas meja batu, menerjemahkan aksara hieroglif. Pusat intelektual terbesar dunia kuno perpustakaan. Alexandria, tempat di mana ambisi manusia untuk memahami alam semesta disimpan dalam satu gudang pengetahuan. Tempat di mana para ilmuwan, filsuf, dan penjelajah zaman kuno berkumpul untuk mencari jawaban atas segala pertanyaan. Inilah kisah perpustakaan Alexandria, sebuah warisan pengetahuan yang hilang ditelan zaman. Tahun 295 sebelum Masehi, tidak lama setelah kematian Alexander Agung, sang jenderal yang menjadi Raja Ptolemeus Isota mewujudkan impian gurunya. Ia memanggil Demetrios dari Phaleron, seorang filsuf dan negarawan Athena, untuk merancang Moseon, sebuah kompleks desa yang berarti tempat para musai, di mana musai itu ialah dewi-dewi yang melambangkan ilmu pengetahuan, seni, dan inspirasi dalam mitologi Yunani. Visi mereka sederhana namun revolusioner untuk zamannya, menyatukan seluruh pengetahuan umat manusia di satu tempat. Disinilah perpustakaan Alexandria berdiri, bukan hanya sekadar gudang buku, tapi pusat riset, diskusi, dan pembelajaran dunia kuno. Perpustakaan ini diperkirakan menyimpan lebih dari 400.000 hingga 700.000 gulungan papirus, yang berasal dari Mesir, India, Yunani, hingga Persia, semua terkumpul di satu tempat. Karena begitu banyaknya koleksi, Kallimachus, sang pustakawan, menciptakan sistem katalog bernama Pinakes, katalog 120 gulungan yang membagi koleksi ke dalam genre, subjek, penulis, bahkan catatan ringkas isi naskah. Ia tak sekadar membuat daftar. Ia menciptakan cikal bakal sistem katalog perpustakaan modern. Di sini juga tempat para jenius zaman kuno berkarya dan menciptakan hal-hal luar biasa. Euclid nulis Elements, fondasi geometri yang masih diajarkan 2300 tahun kemudian. Eratosthenes mengukur keliling bumi hanya bermodal bayangan tongkat di Shene, dan meleset kurang dari 1%. Aristarchus sudah menyatakan matahari sebagai pusat tata surya 18 abad sebelum Copernicus. Herophilus melakukan pembedahan anatomi manusia, memetakan sistem saraf dan pembuluh darah. Hipparchus menyusun katalog bintang pertama dengan akurasi tinggi. Di aula-aula Moseon, mereka makan bersama, mendebat kosmologi, dan menuliskan teori-teori yang menjadi pondasi ilmu pengetahuan hari ini. Jadi Alexandria bukan hanya kota biasa, melainkan pusat peradaban ilmu pengetahuan yang maju jauh di masanya. Sayangnya, kejayaan ini tak berlangsung selamanya. Pada tahun 48 sebelum Masehi, saat Julius Caesar terlibat perang saudara di Mesir, api dari kapal yang dibakar di pelabuhan menyebar ke gudang yang menyimpan koleksi perpustakaan, menyebabkan ribuan gulungan papirus musnah. Kerusakan terus berlanjut sekitar tahun 270 hingga 275 m, ketika Kaisar Aurelian mengepung Alexandria dan merusak distrik Brusion, tempat perpustakaan berdiri. Kejadian-kejadian ini bukan satu peristiwa tunggal, melainkan kehancuran bertahap yang akhirnya menghapus warisan besar tersebut. Hingga hari ini, tidak ada yang benar-benar tahu berapa banyak pengetahuan yang hilang bersama runtuhnya perpustakaan Alexandria. Tidak ada salinan cadangan, tidak ada versi digital, hanya cerita dan legenda yang tersisa. Nama-nama para ilmuwan hebat itu menjadi kenangan yang menginspirasi. Namun warisan fisik perpustakaan itu sendiri lenyap dari sejarah. Perpustakaan Alexandria pun menjadi simbol kehilangan dan duka terbesar dalam dunia ilmu pengetahuan. Namun, harapan akan ilmu pengetahuan tak pernah benar-benar padam. Pada tahun 2002, Mesir meresmikan Bibliotheca Alexandrina, sebuah perpustakaan modern yang berdiri di dekat lokasi asli perpustakaan kuno tersebut. Dengan 8 juta volume buku fisik dan koleksi digital raksasa, planetarium, museum manuskrip, dan 6 pusat riset internasional. Dan dinding granit abu-abu bertuliskan 120 aksara dunia, simbol inklusivitas pengetahuan. Ini adalah warisan masa lalu yang terlahir kembali di era digital, sebagai pengingat bahwa pengetahuan dan ide selalu bisa bangkit kembali serta menginspirasi generasi mendatang. Sejarah adalah mesin waktu yang menyingkap betapa rapuh sekaligus dahsyatnya warisan manusia. Di Eserita, kita akan terus menelusuri kisah-kisah seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.